Oke, baik. Selamat malam, Atma Namaste. Saya menyapa sang jiwa yang ada di dalam diri Anda. Selamat datang kembali ke dalam sesi Berdamai dengan Diri Sendiri bersama saya, Dodi Nugroho dari Indonesia Pranic Healing. Baik, sebelum kita awali sesi kita hari ini, kita akan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita pejamkan mata. Mari kita tersenyum kepada diri kita. Tersenyum kepada Tuhan pencipta alam semesta, seiring kita berdoa. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa kami mengucap syukur, karena Engkau telah memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kehidupan bagi kami. Dengan rendah hati kami mohon sinar-Mu berkat bimbingan, pertolongan, perlindungan, dan kesembuhan dari-Mu, selama kami mengikuti sesi Berdamai dengan Diri Sendiri pada malam hari ini. Terima kasih, dengan penuh rasa syukur dan penuh keyakinan, terjadilah. Berdoa selesai. Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada malam hari ini kita kehadiran tamu spesial dari India, seperti janji saya. Jadi nanti kita akan berikan kesempatan bagi Pak Ramachandran, ya. Beliau adalah asli India dari Bangalore yang dalam perjalanan hidupnya sempat ke Solo, ya, secara tidak sengaja ke Solo, dan kemudian dari ke Solo itu ternyata mengalami life transformation, perubahan hidup yang sangat besar sekali yang menjadikannya sebagai Pak Ram saat ini. Ya, jadi kita ingin mendengarkan kisah beliau, ya. Beliau bisa ngomong bahasa Indonesia, jadi jangan khawatir, nanti kita dengarkan kisah beliau dalam bahasa Indonesia. Pada Pak Ram, silakan menyampaikan pengalamannya. Silakan Pak Ram. Ya, Atma, namaste untuk semuanya. Pak Dodi, terima kasih untuk kasih waktu untuk saya. Ya, beberapa yang teman lama sudah ada, mungkin teman kenal sama Ibu Martini, Yani, Pak Dodi sendiri, plus Nyonya Dodi, Katrina ya. Maybe itu bahasa Indonesia saya mungkin udah lama ya, mungkin 12 tahun jarang ngomong, tapi mungkin ada kesalahan atau grammar mistake, minta maaf. Dulu duluan. Mungkin ada berapa mungkin saya pakai bahasa Inggris, mungkin ada kesalahan, minta maaf lagi satu kali. Ya, waktu saya udah di total di Indonesia saya 15 tahun. Terakhir 2008 saya balik dari Indonesia. Ya, yang pertama kali saya di Solo udah 5 tahun kerja. Waktu kerja berapa kali saya udah lewat di jalan Sumarjo ya, yang kurang tahu. Yang sering saya datang ke tempat belikan roti juga di depan kita kantor, yang Pranic Healing depan kantor. Tapi belum pernah temu yang kantor yang kayak gitu ada, ya atau ada bisa ilmu yang hebat bisa dapat, saya belum pernah tahu. Tapi nggak tahu, saya ada teman, saya temukan salah satu teman di Jogja, waktu itu kita ada satu seminar. Dia juga bukan orang India, dia orang Indonesia. Saya balik, habis seminar balik ke Solo, setelah 1 minggu saya dapat salah satu telepon dari dia. Dia bilang, ada salah satu tempat di Solo, ada orang India datang, dia bisa temukan soul. Saya bilang, ya itu nggak bisa, itu mungkin bohongan. Dia bilang, itu pasti you cek dulu, saya juga nanti mau ikut. Kebetulan waktu itu kan 1 hari sebelum ada acara Soul Realization Course, udah ada introduction saya temu sama orang dari India, saya kebetulan dari Tamil, saya juga bahasa Tamilnya bisa omong, saya juga bicara, saya masuk ke Pranic Healing tempat itu. Setelah itu hari kedua saya ikut course, saya juga minta 2 hari libur dari pabrik bilang, bos bilang saya juga mau ikut, mau lihat apa yang itu gitu loh. Kita berdua ikut program. Habis itu saya punya mulai ada hubungan dengan Pranic Healing sudah mulai dari di situ.
tempat waktu itu saya juga sama Pak Bos juga ikut, tapi bosnya punya ada problem, dia punya banyakkan yang ada. Saya juga dari dulu sebelum masuk ke pranic healing, saya juga sering marah-marah punya ada habit atau sedikit aja udah emosinya tinggi, atau marah-marah aja pertama duluan. Habis itu bos juga kayak gitu, nanti bilang dia, itu karena gitu kenapa kita juga mulai banyak. Setelah itu kita temukan Bapak waktu itu Pak Har bilang itu kayak kita dulu pupuk itu pasti bisa muncul banyak, itu kita harus keluarkan. Yang tempat pranic healing kita temukan banyak teman-temannya. Nanti saya setiap kali ada acara saya ikut, di malam di meditasi atau di Jogja ya, atau pergi ke Tawamanggu meeting atau di mana-mana saya sering ikut sama Pak Har atau setelah itu udah hubungan. Setelah itu saya jalan ke kursus yang ya apa itu super brain. Habis itu pranic healing basic, advance, crystal healing, psychic self defense, dan Arhatic. Saya complete Arhatic bisa dalam 1 tahun. Itu juga berapa 1 tahun, tapi sering saya dari India, nyonya telepon, saya dari malam juga, waktu itu kan teleponnya susah, harus internasional telepon, sering saya mobilnya mati, karena itu ada acara, ada apa, sering makan di tempat pranic healing aja malam, makan malam tempatnya Pak Har aja, sama Ibu Nagi. Duduk, bicara. Habis itu saya juga minta sama tolong sama orang-orang India, saya bilang ini kursusnya bagus, pranic healingnya. Saya juga udah berapa, kita juga pergi ke Jogja, kita semua orangnya bisa. Sampai saat waktu itu Pak Har udah ada arrange, ada radio, pasarkan pakai radio untuk program. Waktu itu saya juga bicara bahasa Indonesia, orang-orang kaget, ini bisa bicara bahasa Indonesia, ini bukan orang India, ini pasti orang Arab. Saya bilang saya betulan orang India, tapi bahasanya waktu itu udah cukup lancar, tapi sekarang sudah nggak begitu lancar. Tapi dari di situ mulai yang saya punya ada change. Terakhir itu ada berapa tool yang dari pranic healing saya dapat. Mungkin ada orang-orang ikut pranic healing mungkin tahu ya. Ada ilmuwan. Itu kayak ilmunya kayak energi, ilmu energi lah. Kita biasa energinya kita tidak bisa lihat pakai mata. Tapi kita bisa pakai scan. Itu salah satu ilmu yang paling tinggi menurut saya. Itu pendapatan saya. Itu kita bisa ukuran. Plus sesuai dengan ada teaching masters atau semua yang teaching gurunya atau apa, dia punya teaching apa. Energi bisa ikut perintah. Yang ya, itu bisa masuk ke mana-mana. Energi kan transfer according to your will. Ini semua itu kan salah satu teknologi yang paling bagus, karena itu orang-orang punya ilmu, tapi kita tidak bisa buktikan, itu orang tidak bisa nerima. Tapi yang salah satu yang tool yang kayak scan, kita bisa scan orangnya, kita bisa scan kita sendirinya, bukunya, ya apa macam-macam. Kita dari di situ udah mulai, saya udah banyak interest yang kayak gimana. Dari di situ saya udah mulai tahu kita harus pakai toolnya, sering kita harus gunakan, dan kita sering upgrade. Itu saya dari di situ udah tahu, saya juga udah jalankan. Habis ini setelah itu program saya udah balik ke India. Waktu sebelum ke pranic, saya punya ada financially atau itu kan sudah bagus dari dulu juga, nggak begitu problem. Tapi saya punya itu kurang imbalance. Artinya family life atau kita punya ada karakter atau apa, kita sering nggak imbalance. Tapi setelah masuk pranic healing, semua sudah mulai balance. Artinya financially mungkin sedikit itu udah balance, tapi udah cukup lah untuk terima kasih sama Tuhan atau apa. Kita sudah lancar. Tapi family-nya waktu itu kan di India, anak saya yang satu, dia sering ada problem untuk education. Setelah saya balik, dia complete improve transformation. Mungkin saya ikut pranic, tapi dia udah transformation. Dulu lulus saja SMA-nya sulit, dia udah S2 sampai gold medal dia dapat, dia pergi ke France, dia dapat best job. Yang anak kedua juga ikut sekarang udah best rank. Itu sudah mulai, ini family-nya udah cukup bagus. Plus India juga kita sering temukan ada orang-orangnya susah. Kita juga ikut ada program club ya, club means nutrition club. Sering kali orang-orang sakit datang. Tapi saya nggak pernah ngomong sama mereka, saya biasa bicara sama dia punya
caranya apa, biar untuk belajar untuk saya sendiri. Karena banyak orang datang pakai ada problem. Dia ada berapa orang saya temukan, mereka nanti dia punya cerita background. Saya juga ikut belajar karena pakai sistem yang pranic healing, dia punya karma kayak apa, dia lakukan apa, dia punya saudaranya kayak apa, dia punya action apa. Kadang-kadang ada orang nanti saya juga kasih tahu dia, you coba sedikit berubah. Habis itu dia juga bilang, Pak, banyak udah perubahan. Dia datang untuk take nutrition food, tapi dia udah dapat yang nutrition untuk soul, dia udah transformation juga. Ada berapa orang bisa dapat, ya everything credit goes to the teaching, atau apa masters and teachers itu sudah sampaikan. Yang itu yang kedua, life kita mau lihat dari sering orang-orang kita punya ada problem, itu benernya kita bisa gabung dengan teknologi kayak ini kan kayak nuklir. You nggak bisa pakai teknologi yang benar, itu bisa problem besar. Itu terlalu, saya juga udah coba, tapi karena itu harusnya ada aturan main di dalam pranic healing, jangan sampai coba-coba. Itu karena itu kan kita lihat energinya itu cukup, ini whole world is running on energy. So be careful, itu harus you lakukan, sama harus ada yang mau coba dengan cek sama interaction sama you gurunya atau masternya atau teman-temannya, jangan coba sendiri. Itu kita bisa masalah besar. Yang saya mau terima kasih sama Pak Dodi, Pak Har, yang itu late Pak Har, Ibu Nani, Yani, Martini, yang Ika, so many friends, old friends, even some of the I forgot last time, 2 tahun lalu saya datang ke Indonesia, temu teman-temannya, gabung lagi, mudah-mudahan kita temu lagi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Oke, baik. Terima kasih Thank you, Pak sir. Rama Chandran untuk sharingnya. Jadi beliau itu sharing mengenai bagaimana perubahan hidupnya. Jadi sebelum pranic healing, beliau ini memiliki kondisi finansial yang sangat baik pada waktu itu, karena beliau juga merupakan ekspatriat yang ada di Indonesia, bekerja di Indonesia selama beberapa tahun. Tetapi ternyata dari sisi keluarga kurang baik karena tinggalnya berjauhan, anak-anaknya mengalami masalah dalam pendidikan, jadi sulit dalam belajar, bahkan naik sekolah, lulus SMA saja dengan perjuangan yang berat tadi. Tapi kemudian setelah mengenal pranic healing, Pak Ram akhirnya karena suatu hal memutuskan kembali ke India, bertemu kembali dengan keluarganya, dan sejak saat itulah kemudian terjadi perubahan yang sangat dramatis dalam keluarganya. Jadi anak-anaknya juga belajarnya menjadi bagus, ya. Anak yang pertama yang tadi SMA aja sulit, kemudian bisa ambil sampai S2, itu bahkan dengan hasil yang sangat memuaskan. Bahkan sampai bisa ke luar negeri, ke Prancis tadi ya, mengikuti kompetisi ya Pak, sampai dapat medali emas ya, gold medal. Ya, itu. Dan sekarang memiliki pekerjaan yang sangat bagus ya, anak-anaknya dari Pak Ram ini. Ya, juga yang anak yang kedua juga demikian, Ya. Bisa rankingnya sekolahnya bagus. Ya, jadi inilah bahwa yang namanya kehidupan itu kita membutuhkan keseimbangan. Jadi kadang-kadang apa sih artinya kita memiliki penghasilan yang sangat tinggi, tetapi kita kehilangan keluarga kita. Padahal sebelumnya kan kita itu bekerja sebenarnya kan untuk keluarga, betul ya Pak Ram ya? Correct. Tapi kadang-kadang kita lupa ya, lupa bahwa kita kemudian jadi terlalu mengejar uang, terlalu mengejar karir ya, sehingga keluarga menjadi ditinggalkan. Itulah yang menjadi kemudian menghambat laju kita untuk bertumbuh. Ya. Nah, dengan pranic healing ini ternyata bisa menyeimbangkan kembali kehidupan, dan ini sudah dialami Pak Ram, ya, dan tentunya Anda sudah mendengarkan sendiri bagaimana beliau sekarang. Baik, mungkin ada yang mau bertanya pada Pak Ram, silahkan. Boleh, ya. Yes.
Pak Ram, di Ya. India sana, Pak Ram Ya. juga masih melanjutkan ikut pranic healing? Di India itu ada kantor saya belum Oh, ada kontak. Saya sendiri saja jalan, tapi yang sekarang baru ini ada hubungan dengan Solo aja yang sama Pak Dodi. Yes. Ya. Saya terima kasih, dulu pernah dikasih rosario dari ini apa? Ya. Rudraksa. Di Rudraksa, Terima kasih. Ya, jadi Pak Ram ini meskipun sudah di India dan kita tahu India itu komunitas pranic healingnya juga salah satu yang terbesar di dunia, tetapi ternyata hatinya ada di Solo ya. Jadi dia juga tetap ke Solo, belajarnya tetap ke Solo bersama-sama kita. Ya, salah satu saya mau tambahkan, satu buku waktu itu kan Pak Har udah suggest autobiografi Yogi Yoganand. Itu waktu itu kan itu tidak ada stoknya waktu sampai saya ambil fotokopi, saya udah baca, itu transformation juga cukup banyak, ada berapa ada hal-hal yang tulis kita nggak bisa masuk akal, tapi setelah kita bisa belajar pranic healing sama buku itu bisa mengerti benar. Saya bisa suggest yang autobiography Yogi Yogananda is one of the best books. Yeah. I read. Thank you. Thank you, sir. Makasih. Jadi bukunya namanya Autobiography of a Yogi oleh Paramahansa Yogananda. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin berkaitan dengan pengalaman hidup Pak Ram atau transformasi yang dirasakan. Selamat malam, Mas Dodi, Pak Ram. Saya Tias, mohon maaf ya, saya nggak nyalain video. Ya. Saya mau nanya, kalau pranic healing itu mengubah hidup ya, itu di bagaimana gitu, atau misalnya digunakan waktu stres, atau misalnya bagaimana gitu, soalnya kan yang tertransformasi kan kehidupan keluarganya yang tadinya kurang harmonis, terus anak-anak juga kurang berprestasi, terus kemudian hidupnya jadi berubah ya, menjadi sebaliknya. Itu penggunaannya bagaimana sih gitu? Gini, saya tambahkan. Kira-kira ini salah satu kayak kita lihat saya contohnya. Mungkin salah satu yang aquarium. Di dalam aquarium salah satu ikan aja nggak benar. Aquarium ya. Nah, itu salah satu ikan tidak benar itu bisa ganggu semuanya. Apalagi yang head of the family atau yang keluarganya yang salah satu yang besar yang nggak benar, atau dia punya vision atau mission itu nggak sesuaikan dengan kita family values, itu bisa perbaiki. Apalagi anak-anak biasa lihat dia copy dengan yang orang tuanya, artinya yang head of the family. Kita punya yang salah satu saya belajar dari Solo atau dari Pak Har yang dari pranic healing, yang mungkin ada beberapa orang ikut pranic healing tahu, ya, atau berapa orang tidak ikut, mungkin nggak tahu. Tapi sebenarnya kita ada salah satu contoh saja. Kita mungkin yang omong yang salah satu yang nggak benar ya, atau kita lay artinya bahasa Indonesia apa? Lay. Berbohong. Wah, bohong. Kita bisa bohong. Kita punya ada auranya bisa turun atau kecil, atau bisa ada bisa di pranic healing bisa tahu. Sebenarnya kita punya ada energinya atau aura bisa turun. Kita biasa nggak bisa ambil keputusan, tidak bisa. Plus kita saling itu di family atau di mana kita punya ada hubungan. Kita benarnya kita mungkin sudah bisa sesuaikan dengan acaranya, atau ada kita bisa feeling yang ikut pranic healing. Sebenarnya itu kan bisa ada, you bisa salah satu apa yang ngomong ya, intuition lah. Sebenarnya waktu kita apalagi yang twin heart, kita punya cleansing itu namanya body bisa cleansing, then your mind will get clean, then your decision will be correct. Salah satu yang coba itu baru bisa kita temukan. Plus saling kita forgive atau sering kita mau maafkan sendiri diri sendiri. Itu different ilmu kita bisa pakai. Sering kita punya perubahan. Kita udah berubah, yang otomatis lingkungan bisa berubah. Yang salah satu saya kayak gitulah. Mungkin ini cukup ya. Mungkin saya nggak tahu. I cannot explain more than that. Oke, thank you Pak Ram.
Tetapi mesti diingat bahwa perubahannya tidak semalam ya. Ya, betul. It's not overnight ya. But perubahannya itu terjadi ketika kita melakukan hal-hal kecil setiap hari. Ya, seperti contoh tadi Pak Ram melakukan mengambil keputusan yang lebih benar melalui meditasi. Ya, dengan meditasi kita punya kejernihan berpikir, kualitas energi yang lebih baik, sehingga kita setiap hari melalui keputusan-keputusan kecil kita menjadi lebih baik. Ya. Kemudian setelah itu kita juga merubah karakter diri kita, memperbaiki karakter diri kita yang tadinya tadi marah-marah, ya mudah marah-marah, kemudian belajar untuk lebih mudah memaafkan. Nah, ternyata ini mempengaruhi seluruh keluarganya. Kenapa? Karena satu keluarga itu seperti satu akuarium. Contoh misalnya kalau ada satu ikan yang sakit, maka seluruh ikan di akuarium juga akan sakit. Nah, kadang-kadang sakitnya itu bukan masalah sakit fisik, ya, tetapi adalah yang terganggu adalah energinya. Atau orang memiliki misalnya karakter yang kurang baik, dan apalagi kalau itu tadi Pak Ram bilang adalah kepala keluarga, maka seluruh anggota keluarga ini akan bermasalah, karena kepala keluarga itu adalah sebagai teladan atau pemimpin di dalam keluarga itu. Maka Pak Ram yang dia lakukan sebenarnya adalah merubah dirinya sendiri. Ya, merubah dirinya, dan ternyata kemudian seluruh keluarganya juga berubah. Satu lagi Pak, mau habis itu saya nggak pernah bohong, yang itu apapun. Ya karena itu di pabrik juga kita sering bisnis, kita dalam bisnis juga salah satu kecil pun saya nggak bohong. Artinya kita harus transparan. Itu untuk saya itu udah baik sekali. Yang salah satu kunci saya udah belajar, satu jangan dibohong. Yang kedua itu scanning, itu yang dua-dua itu kan udah salah satu tool lah. You are safe, you don't have to worry. Thank you. Oke, baik. Ya. Nah ini tantangannya adalah kalau orang berbisnis itu bisa nggak sih nggak bohong ya. Kadang-kadang kebohongan itu menjadi suatu hal yang biasa ya dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan dalam pekerjaan atau bahkan dalam bisnis. Tetapi ternyata setelah Pak Ram mengenal Prani Healing ini, sampai sekarang beliau berusaha tidak pernah berbohong sama sekali. Ya, dan ini yang membuat perubahan besar dalam kehidupannya. Dan dalam pengambilan keputusan, Pak Ram juga menggunakan satu teknik yang diajarkan di Pranic Healing namanya scanning. Nah, teknik ini memang tidak diajarkan di kelas Self Pranic Healing atau Soul ya. Ini akan dipelajari di kelas Basic Pranic Healing. Jadi Pranic Healing itu bukan hanya sekedar kursus sebenarnya, tetapi ini adalah suatu long life education. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini lebih baik, kita ikuti semua pelajaran atau kursus-kursus di dalam Pranic Healing karena sudah menyediakan berbagai macam tools dalam kehidupan. Jadi sebenarnya semua sudah ada jawaban di Pranic Healing ya Pak Ram ya. Kalau misalnya kita udah ikut kelas ini kok saya nggak nemu, ya berarti kemungkinan bukan di kelas itu. Ya, ada kelas-kelas lain. Ya, contoh seperti halnya kelas masak. Kita ambil kelas masak dasar. Kita hanya diajarin untuk masak nasi goreng, mie goreng dan sebagainya. Kemudian loh, kok saya nggak pernah diajarin masak pasta, kok saya nggak bisa masak pasta, oh itu ambil lagi kelas yang lain begitu. Ketika kita udah ambil kelas pasta, loh saya kok nggak tahu cara bikin pastry ya, gimana ya? Ya ada lagi kelasnya bikin pastry, tetapi sebenarnya semuanya ada di Pranic Healing. Jadi kalau Anda melanjutkan pendidikan atau pengembangan diri melalui Pranic Healing, Anda akan menemukan jawaban-jawaban dari persoalan yang Anda alami. Ya, karena memang Pranic Healing itu menyediakan tools untuk kehidupan. Nah, biasanya dalam pendidikan kita itu belajar tools untuk cari uang. Cari tools untuk dapat duit. Tetapi kita tidak pernah dapat tools untuk hidup atau menjalani kehidupan ini. Itulah yang makanya hidup kita menjadi tidak balance. Dan akhirnya ya membuat kita tidak happy menjalani kehidupan. Nah, terima kasih Pak Ram untuk sharingnya pada malam hari ini. Semoga menginspirasi kita semua untuk terus kita bersama-sama belajar. Mungkin ada pesan dari Pak Ram untuk closing statement-nya bagi teman-teman, apa Pak Ram? Statement dari saya. Ya, mungkin pesan ya untuk teman-teman, statement closing statement.
yang tim ini mungkin ada berapa orang pernah tahu prani healing, berapa orang tidak tahu. Yang saya dulu juga saya punya ada berapa pertanyaan dari sebelum masuk ke prani healing. Setiap kali saya masuk itu kan ada tanya terus. Saya sering duduk sama Pak Har, sering tanya terus. Karena saya punya pesan sama teman-teman, you bisa connect sama you punya ada teman itu gurunya ya, atau you punya instructor ya, atau sama tim ya, atau salah satu itu prani healing kan saya kayak keluarga. You always temu mereka. Yang kedua, harus yang apa yang belajar kita harus gunakan. Jangan toolnya jangan dibiarkan. Itu toolnya nanti bisa karetan, itu nggak bisa pakai. Yang itu betul, itu kan betul Pak. Plus itu kan bisa upgrade. Karena ini kan sering kita ada apapun teknologi kan itu kan bisa upgrade. Saya aja baru-baru berapa kali ikut sama program ini juga saya juga ada banyak masukan. Plus yang ketiga, saya punya ini kan dari dulu juga saya sering tanya. Tapi yang salah satu saya lihat di program ini ada berapa orang aja ya pertanyaan. Tolong semuanya pertanyaannya banyak. Nanti kita punya doubt-nya bisa clear karena ini kan salah satu keluarga. Karena itu saya punya ada interest, saya beri tanya terus. Karena itu tanya, kita tidak tanya pasti nggak ada jawab. Bisa tanya pasti ada jawabnya, bisa manfaatkan untuk semuanya. Mungkin saya tanya ada jawabnya, mungkin orang lainnya bisa manfaatkan. Saya minta tolong semua tanya berapa, tanya sama Pak Dodi atau orang ini, itu kan bisa orang lainnya bisa manfaatkan. Dan ini prani healing step by step ini ada berapa kursus complete karena lifetime kita life-nya sedikit sekali. Ada teknologi, saya aja berapa tahun, I lost 50 years. Saya dapat yang teknologi ini setelah 50 tahun. Mungkin saya waktu yang atau mungkin kecil atau 25 tahun, 30 tahun mungkin dapat, wah saya udah enjoy the life. But I lost so many years. Now sekarang saya mungkin pikir berapa tahun saya udah lost. But still better something I got at age of 50. Saya temukan, saya udah retire at the age of 50. Habis temu ini dalam 1 tahun saya retire, nanti saya nggak kerja. Saya nanti masuk ke bisnis, apapun aja bisnis. Tapi life-nya settle gitu. Thank you so much, thanks sir. Ya. Terima kasih ya Pak Ram. Jadi kata kuncinya terus belajar, terus mengabdi diri Anda, tetapi apa yang sudah Anda pelajari dipraktekkan dulu. Karena kalau Anda yang sudah dipelajari nggak dipraktekkan, ya nanti sulit juga untuk melanjutkan pelajaran berikutnya ya. Jadi kalau Anda udah praktek, kemudian ada yang tidak paham, tanyakan. Ya, ada masalah lagi, tanyakan lagi. Dan itu nanti bisa ditemukan. Mungkin Anda bisa mengikuti kelas apa. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit yang tadi diikuti oleh Pak Ram adalah pertama yang diikuti Pak Ram itu adalah Achieving Oneness with the Higher Soul. Itu adalah kelas untuk kita mengenal diri kita sendiri, siapa kita, supaya kita ini juga bisa berkomunikasi dengan soul kita. Karena sebenarnya soul kita itu dia memahami apa sih takdir kita di dunia ini, apa misi kita di dunia ini. Umumnya kita ini nggak pernah tahu, manusia itu nggak pernah tahu apa misi kita di dunia ini. Jadi kita banyak wasting time di dunia ini. Seperti Pak Ram tadi wasting time selama 50 tahun. Ya, tetapi setelah usia 50 ikut Achieving Oneness with the Higher Soul, mulai melihat life direction. Kemana sih hidup ini seharusnya, itu yang benar. Makanya kemudian Pak Ram benar-benar menggunakan waktunya sebaik-baiknya untuk memperbaiki dirinya melalui pranic healing. Itu yang Achieving Oneness. Nah, Achieving Oneness ini kebetulan bisa diikuti secara online. Teman-teman nanti bisa mengikutinya nanti tanggal 23 dan 24 Februari 2021. Sabtu dan Minggu ini kelas yang fenomenal, life transformation, untuk mengetahui apa misi hidup kita. Ini penting sekali, karena meskipun Anda sudah mencapai top karir, ya, tetapi kalau Anda belum memahami mengenai life mission, kadang-kadang apa yang kita lakukan ternyata sia-sia. Ya, mumpung. Ya. Ya. Online kelasnya, Mas. Online, kelasnya online. Bisa ikut. Ya, jadi yang di Solo dan sekitarnya Anda bisa datang secara offline di Pranic Healing Center Solo. Tapi kalau yang di luar Solo Anda bisa secara online. Ya. Dan termasuk kalau Anda masih bertanya-tanya mengenai soulmate, ya, mencari soulmate,
itulah kelas soul ini juga. Oh sorry, 20-21 ya, bukan 23-24. 20 dan 21 Februari. Ya. Nanti bisa mendaftar kepada Mbak Niken ya. Dan nanti kan di grup kita kelas virtual pranic healing atau di aktivasi aura keberuntungan juga ada. Oke, dan kemudian setelah itu kemudian belajar lagi tools-tools mengenai kehidupan yang lain. Jadi basic pranic healing, advanced pranic healing, pranic psychotherapy, karena masalah kehidupan itu banyak, termasuk salah satunya diantaranya kesehatan. Ya, karena kalau kita tidak sehat, bagaimana mungkin kita mau menjalani hidup ini dengan baik? Maka waktu itu Pak Ram juga belajar ini, ya. Kemudian juga belajar super brain juga untuk mengupgrade otaknya, karena kalau kita kadang-kadang merasa sudah tua untuk belajar sesuatu yang baru itu sulit, ya. Tetapi Pak Ram meskipun waktu itu udah umur 50, karena mengupgrade otaknya dengan super brain, maka rasa haus untuk mempelajari sesuatu yang baru itu selalu ada, bahkan sampai sekarang. Ya. Jadi berapapun usia Anda, kalau Anda selalu mengupgrade otak Anda, maka otak Anda akan selalu muda. Dan keinginan Anda untuk belajar sesuatu yang baru itu tinggi. Itulah yang membuat kita sebenarnya awet muda sampai kapanpun. Ya. Dan ada masih banyak kelas yang lain, jadi teman-teman silahkan, makanya ada kelas online ini, sesi online seperti ini sangat bermanfaat, karena dengan ini kita bisa sharing, bisa tanya jawab, dan sebagainya. Ya. Tetapi jangan berhenti pada sharing di sini, tetapi juga praktekkan dan belajarlah kelas-kelas pranic healing. Oke? Itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Dan sesaat lagi kita akan melakukan meditasi Twin Hearts. Dan meditasi ini merupakan salah satu pokok atau sumber dari energi yang di pranic healing kenal. Karena dengan melakukan meditasi ini secara teratur, kita akan menyerap atau kita seperti recharge diri kita setiap hari dengan energi positif. Karena setiap hari kalau kita keluar rumah, kita ketemu dengan banyak orang di tempat kerja, kita selalu mendapatkan mengalami hal-hal yang negatif. Nah, ini sesuatu yang pasti bisa mempengaruhi kita, ya. Nah, makanya kita perlu menjaga diri kita tetap positif melalui kita melakukan meditasi Twin Hearts ini secara setiap hari. Dan manfaat yang kita dapatkan adalah kita bisa mendapatkan clarity of mind, kejernihan berpikir. Ya, dengan demikian kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Karena hidup itu adalah serangkaian keputusan, ya, serangkaian pilihan. Kalau kita sekali saja salah mengambil pilihan, kadang-kadang ya akhirnya juga kita bisa menyesal seumur hidup. Tapi kalau melalui hal-hal kecil kita mengambil keputusan yang benar, maka hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan kelimpahan. Oke, baik. Apakah pada malam hari ini ada yang baru pertama kali hadir mengikuti sesi meditasi Twin Hearts? Kalau ada, mungkin bisa angkat tangan atau ngechat ya. Coba saya periksa juga. Sepertinya sih semuanya sudah pernah. Ya. Oke, baik. Ya mungkin sedikit saja. Nanti dalam meditasi ini kita akan dipandu oleh Grandmaster Choa Kok Sui. Jadi kita tinggal ikuti saja panduannya. Kata kuncinya adalah nikmati setiap sesinya, setiap arahannya kita ikuti dan kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita diminta mengenang peristiwa bahagia, ya kita benar-benar kenang. Ketika kita diminta merasakan cinta, rasakanlah cinta. Ketika diminta merasakan damai, rasakanlah damai. Dan nanti ketika disebutkan Anda diminta untuk angkat tangan, angkatlah tangan setinggi ini, setinggi dada kita. Kemudian kalau kita diminta fokus ke cakra jantung, itu lokasinya di tengah-tengah dada. Ini adalah pusat cinta terhadap sesama. Kemudian kalau cakra mahkota itu di puncak kepala kita, ini pusat cinta ilahi atau cinta yang universal. Kemudian nanti selama meditasi, lekatkan lidah ke langit-langit. Jadi lidahnya nempel ke atas langit-langit, duduknya tegak lurus, jangan bersandar, kaki menempel saja di lantai. Ya, kalau Anda mau bersila, silahkan. Tetapi kalau tidak terbiasa bersila, mending tidak usah bersila.
Lalu nanti kita juga akan mendengarkan lantunan bunyi Om. Om itu adalah bunyi yang universal. Ini adalah bunyi kosmos. Fungsinya adalah menaikkan vibrasi kita. Ya, bahwa yang hal-hal yang negatif itu vibrasinya rendah. Sehingga dengan kita mendengarkan bunyi Om, kita akan menaikkan vibrasi kita menjadi lebih positif. Oke, itu saja penjelasannya. Selanjutnya nanti silakan ikuti saja panduannya. Baik, kita akan mulai. Ini akan saya coba dulu untuk audionya.